Oke, Assalamualaikum. Kita akan ngobrol tentang rumah makan yang membuat tarif makanannya itu di atas rata-rata atau terlalu mahal atau bahkan mungkin mengagetkan konsumen. Jadi gini, saya mau cerita dulu beberapa hari yang lalu saya makan di rumah makan di sekitar Nagrek ya. Nagrek itu masuk mana tuh? Garut apa masih Bandung ya? Nagrek ya, Jawa Barat. Kalau kita dari arah Bandung sebelah kanan itu rumah makannya. Kalau kita dari arah Garut sebelah kiri dia. Agak besar, terutama tempat parkirnya sangat luas. Dan di sana banyak bis-bis yang parkir. Pada waktu itu ada bis Prima Jasa banyak di sana tuh. Nah, sini juga saya bingung nih. Ini rumah makan khusus untuk bis atau bisa untuk umum ya seperti kita-kita ini. Nah, waktu itu sekitar pukul 2 malam jarang ada rumah makan buka dan kebetulan rumah makan itu masih buka. Nah, kita mampir ke sana lah. Waktu itu ada bis, beberapa bis di sana, bis Prima Jasa kalau nggak salah. Lalu kita parkir di samping bis itu. Nah kebetulan di sebelah kita ada bis Prima Jasa baru datang, disambung pakai pengeras suara, selamat datang bis Prima Jasa, silahkan naik ke KAI kamar kecil, bla 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 bla. Oke, lalu kita naik ke atas, melihat menunya nggak terlalu banyak, apa karena sudah habis atau tidak saya nggak tahu ya. Yang di sana ada prasmanan, makanannya prasmanan ngambil sendiri katanya, kentang goreng kecil-kecil itu, yang kecil-kecil, lalu ada tempe dipotong kecil-kecil digoreng, ya seperti itulah. Ya karena mungkin sudah lapar, walaupun merasa makanannya kurang lengkap, ya keluarga ngambil lah makan di situ. Langsung bayar di kasir. Ketika bayar berapa? 32.000. 32.000 harganya. Jadi saya berpikir, kok mahal ya. Lalu saya berpikir begini, mungkin mahal karena ini dianggap mungkin saya penumpang bus. Ya, nah, kita tahu biasanya penumpang bus itu makan dibawa sama busnya ke sana dan biasanya kalau nggak salah saya supir atau kru busnya itu makan gratis. Nah, barangkali biaya makan busnya itu ditimpakan kepada penumpang atau mungkin sudah ada kerjasama perusahaan bus dengan pemakan makan tersebut. Dalam hati saya mungkin penyebabnya begitu. Walaupun saya merasa kok mahal sekali ya. Makan dua orang waktu itu karena yang lain merasa kurang pas menunya, kurang lengkap. Yang dua makan 72.000 makan seperti itu. Lalu ketika ke kamar mandi bayar lagi 2.000 di rumah makan itu. Kita udah makan di sana tapi ke kamar kecil bayar 2.000. Walaupun dengan heran ya dibayar juga 2.000 kan. Nah, ketika hendak mau mencuci minuman, botol minuman itu mau dicuci di sana, bayar lagi 2.000 tuh. Kita numpang nyuci botol di situ bayar 2.000. Sambil bingung-bingung ya dibayar juga karena sudah terlanjur kan. Nah, ketika mau minta air panas untuk ngisi botol minuman tadi, isi botol minuman untuk susu, ya susu bayi, bayar lagi 2.000 ngambil air panasnya itu. Artinya setiap tindakan di situ bayar 2.000 selain daripada kita makan di sana. Jadi kalau dihitung-hitung kemarin itu makan dua orang 74.000 dengan makanan tempe potong-potong itu ditambah 6.000, 2.000 untuk ke air, 2.000 untuk ke toilet, lalu 2.000 untuk cuci botol, 2.000 untuk minta air panas sedikit ya. Oke lah, nggak masalah juga lah. Lalu setelah selesai makan kita mau kembali, rupanya mobil kita kehalang di belakang oleh bis Prima Jasa itu. Dia ada masuk bis Prima Jasa baru masuk, dihalangi lah mobil kita nggak bisa keluar mundur kan. Lalu kita mencoba menyampaikan kepada petugas, kepada rumah makan terutama yang memegang mic
pada saat menyambut bis tadi agar diumumkan tolong supaya mobil Prima Jasanya dimundurkan. Apa jawaban petugas rumah makan itu? Saya lihat seperti laki-laki tapi suaranya perempuan. Tidak bisa Pak katanya. Orang itu lagi makan. Saya kaget juga. Kok nggak bisa? Kita kan mau keluar nih. Harus nunggu orang itu makan. Lalu saya bilang, Bu, Bapak, kita mau keluar ini kan harusnya bis itu pinggir dulu lah. Lagi pula kenapa bis itu naruh di persis di belakang mobil kita? Kan ada tempat lain yang masih luas. Tolonglah Ibu sampaikan agar dipindah. Nggak bisa katanya. Lalu saya jelaskan lagi, Bu, kami di sini makan juga, bayar. Kami juga adalah konsumen Ibu, tapi kok Ibu perlakukan seperti itu, gitu. Tolong dong dihargai kami sebagai konsumen pelanggan di rumah makan Ibu. Sambil cemberut dia nyari supir itu kan. Akhirnya ada beberapa, mungkin hampir 15 menit lah. Saya harus menunggu bis itu bergeser baru kita keluar. Itulah rumah makan yang saya sebut tadi ini. Saya nggak tahu juga nih siapa pemiliknya rumah makan itu ya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ada dua di sini saya lihat. Pelayanannya kurang pas, ya kan. Kedua, harganya yang mengagetkan, ya kan. Nah, lalu apa hukumnya apabila rumah makan tidak mencantumkan harga-harga yang dijual atau jasa yang ditawarkan? Itu diatur di Undang-Undang Konsumen, teman-teman. Ada pidananya. Kalau rumah makan tidak mencantumkan daftar harga barang yang dijual, makanan yang dijual atau jasa yang dijual, itu melanggar Undang-Undang Konsumen. Kita bacakan di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. B. Kegunaan suatu barang dan atau jasa. C. Kondisi, gangguan, jaminan hak ganti rugi barang atau jasa. D. Tawaran potongan harga, hadiah menarik yang ditawarkan. C. Bahaya penggunaan barang dan atau jasa. Jadi di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diatur tentang harga dan tarif satu barang, ya. Nah, kalau kita melanggar aturan ini, ancaman pidananya tinggi, teman-teman, yaitu 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar. Itu yang pertama. Kemudian diatur di peraturan BI dan surat edaran BI, ya, yaitu peraturan BI nomor 17/3 PBI 2015 tentang kewajiban menggunakan rupiah. Nah, di dalam peraturan BI dan surat edaran BI itu ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang di luar mata uang rupiah. Jadi dia wajibkan mencantumkan harga. Makanya jangan heran kalau kita lihat restoran itu ada daftar harganya kan. Kita ke bengkel pun ada daftar harga jasa bengkel. Bahkan kalau kita ke toilet pun ada dicantumkan itu toilet 2000 atau 500 gitu. Jadi wajib dicantumkan. Ya. Supaya apa? Supaya orang ketika menggunakan jasa atau makan di situ tahu harganya. Jangan ketika sudah selesai makan baru ketahuan bahwa harganya seperti itu, yang mengagetkan seperti saya ceritakan tadi. Ya, jadi intinya rumah makan wajib mencantumkan harga makanannya atau apapun yang ditawarkan di sana, baik makanan, barang ataupun jasa, ya, misalnya ke toilet misalnya ditulis, kalau memang bayar ditulis begitu. Seperti yang saya alami, saya kan nggak menyangka bahwa kita makan di sana di restoran itu, di rumah makan itu, tapi ternyata mau ke toilet bayar lagi, gitu kan. Saya nggak nyangka benar-benar. Atau minta air panas sedikit bayar lagi, bahkan nyuci botol bayar lagi, gitu. Itu kalau memang seperti itu harus dicantumkan itu. Kalau nggak dia bisa kena pidana, ya. Ini pengalaman saya dan kita bercerita tentang hukumnya, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap bersama Bang Beni belajar hukum. Assalamualaikum.